Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita akan mengulang kembali pelajaran kelas 10 ya, sedikit mengenai tentang pasar yang akan kita jabarkan lebih jauh lagi mengenai pasar. Jadi pasar ini harus kita terlebih dahulu, apa itu definisi pasar harus dipahami terlebih dahulu ya. Nah, jadi pasar adalah suatu mekanisme atau suatu kegiatan yang mempertemukan antara pembeli dengan penjual sehingga terbentuk permintaan dan penawaran atau kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Itu disebut dengan pasar ya. Satu kegiatan di mana mempertemukan pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen untuk membentuk suatu kesepakatan harga antara permintaan dan penawaran ya di dalam pembelian barang atau jasa. Itu disebut pasar ya. Jenis-jenis pasar yang pertama pasar menurut bentuk, yang kedua pasar menurut waktu, yang ketiga pasar menurut jenis, dan yang keempat adalah pasar menurut wilayah. Lalu kita akan masuk. Yang dimaksud dengan pasar menurut bentuk itu ada dua. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna adalah bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli yang konsumen dan penjualnya itu banyak. Jadi ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama penjual dan pembeli sama banyaknya. Yang kedua adalah barang yang diperdagangkan sifatnya homogen atau sejenis. Barang yang diperdagangkan sifatnya homogen atau sejenis. Jadi contoh dari pasar persaingan sempurna ini adalah pasar tradisional ya, di mana kita tahu tingkat persaingan antara penjual yang satu dengan penjual yang lain itu sangat ketat ya. Kamu bisa melihat ketika kamu pergi ke pasar tradisional seperti pasar Pancur Batu, misalnya satu gang itu semua jual ikan, maka yang lain itu akan jual ikan. Satu blok jual sayur, semua jual sayur ya. Itu contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak sebanding atau tidak seimbang. Jadi ciri dari pasar persaingan tidak sempurna itu yang pertama, harga ada pihak yang menetapkan harga atau yang disebut dengan price taker ya. Ada pihak yang menetapkan harga ya. Yang kedua, ada pihak penerima harga yang terbentuk. Jadi jenis dari pasar persaingan tidak sempurna ada monopoli, ada oligopoli, ada monopsoni dan oligopsoni. Jadi kalau kata poli di belakang berarti harga itu yang membentuk harga adalah pihak penjual. Tapi kalau Sony di belakang berarti yang menetapkan harga pasar adalah pihak pembeli ya. Jadi itu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Nanti kita akan memperdalam ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna seperti monopoli seperti apa, kemudian oligopoli seperti apa. Itu nanti ya di minggu yang akan datang. Lalu yang kedua, pasar menurut waktu, yaitu ada pasar harian. Artinya ini adalah pasar di mana terjadi pertemuan antara pembeli untuk menetapkan satu harga, itu dilakukan setiap hari di dalam transaksi jual beli barang ya. Pasar di mana ada pertemuan pembeli dan penjual untuk menetapkan satu harga barang ya, di dalam memperjualbelikan barang itu dilakukan setiap hari ya, itu disebut pasar harian. Ya, kita bisa lihat pasar tradisional banyak yang dilakukan setiap hari. Oke. Lalu pasar mingguan. Ini adalah pasar di mana proses jual beli dilakukan setiap seminggu sekali. Pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Kalau di Jakarta kita kenalnya dengan pasar minggu. Nah, itu berarti kegiatan transaksi jual belinya biasanya dilakukan setiap hari Minggu. Ya, itu disebut pasar mingguan. Lalu pasar bulanan, pasar yang diselenggarakan sebulan sekali terdapat di daerah tertentu. Ini contohnya adalah pasar barang-barang antik ya. Biasanya di Jakarta ada. Itu pasar bulanan, contoh dari pasar bulanan. Kemudian pasar tahunan ini pasar yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi kegiatan transaksi jual beli yang hanya dilakukan pada event-event 1 tahun sekali. Kalau di Jakarta biasanya disebut dengan PRJ, Pekan Raya Jakarta ya. Itu disebut dengan pasar tahunan. Oke, saya harap anak-anak ibu mengerti mengenai pasar menurut waktu. Lalu yang ketiga, pasar menurut jenisnya. Ada pasar konkret atau yang dikenal dengan pasar nyata. Lalu yang kedua adalah pasar abstrak. Jadi yang disebut dengan pasar konkret artinya kegiatan di mana penjual dan pembeli itu langsung dilakukan secara langsung, bertatap muka antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Itu ciri dari pasar nyata. Kemudian barang yang diperdagangkan
sifatnya nyata, ada di depan antara pembeli dan penjual. Jadi penjual dan pembeli dapat melihat sama-sama bentuk barang, jenis barang, kemudian transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual itu sifatnya secara langsung ya, tidak melalui antar rekening ya, itu disebut dengan pasar nyata. Sedangkan pasar abstrak ini adalah pasar di mana yang mempertemukan penjual dan pembeli itu tidak bisa bertemu secara langsung tetapi melalui perantara ya. Seperti adanya broker, nah itu disebut dengan pasar abstrak. Lalu transaksi jual belinya biasanya dilakukan melalui antar rekening atau melalui bank, tidak secara langsung take and give ya. Ada seperti ada barang atau uang, tidak seperti itu disebut dengan pasar abstrak. Jadi contoh dari pasar abstrak itu banyak, seperti pasar modal, kemudian pasar uang, kemudian pasar komoditas barang. Jadi barang yang diperdagangkan di dalam pasar abstrak itu hanya dalam bentuk sampel atau contoh. Itu disebut dengan pasar abstrak. Jadi ciri dari pasar abstrak yang pertama, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, transaksi perdagangan itu dilakukan melalui bank atau antar rekening bank. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan biasanya sifatnya adalah contoh, ya, tidak langsung di depan antara penjual dan pembeli, ya. Jadi yang keempat, ada perantara di dalam kegiatan jual beli barang, itu pasar abstrak. Oke, saya harap kalian memahami pasar menurut jenis. Kemudian pasar menurut wilayah pemasaran. Ada pasar lokal, artinya pasar yang menjual barang-barang kebutuhan masyarakat sekitar. Itu disebut pasar lokal, pasar daerah ya, atau pasar tradisional seperti Pancur Batu itu disebut pasar lokal. Hanya untuk memasarkan barang-barang yang ada di daerah tersebut. Kalau pasar daerah menjual hasil produksi pada daerah-daerah tertentu. Kalau pasar nasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi wilayah satu negara. Ini contoh dari pasar nasional ini seperti pasar uang ya. Pasar modal itu disebut pasar nasional. Kemudian pasar internasional ini pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi dunia internasional. Ini contoh dari pasar internasional itu seperti pasar komoditas ya. Ada kegiatan di mana bukan hanya di dalam negeri tetapi ada kegiatan yang meliputi ekspor impor. Itu disebut dengan pasar internasional. Jadi hanya sampai di sini kegiatan kita, yaitu membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pasar, kemudian jenis-jenis pasar. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.